Jejak sejarah rabies, gigitan anjing gila mengancam Hindia Belanda. Abad ke-20, di Hindia Belanda sedang populer anjing sebagai hewan peliharaan yang tren di kalangan remaja Eropa Hindia Belanda. H.W. Ponder, seorang perempuan berkebangsaan Inggris, memberikan suatu kesan terkait kebiasaan anak muda Eropa di era 1930 yang memiliki kebiasaan jalan-jalan bersama anjing peliharaannya. Ponder melihat anjing-anjing seperti jenis asal Tian, Peking, Jepang, dan King Charles sebagai peliharaan mewah yang memiliki kandang bagus dan besar. Anjing yang dipelihara oleh orang-orang Eropa terurus dengan baik, karena memang berasal dari jenis yang bagus dan harganya cukup mahal. Berbeda dengan anjing kampung yang umumnya berasal dari jenis paria India, kasta terendah dalam sistem sosial India, ataupun jenis mongrels Bali, yang terkesan kotor dan tidak terawat. Anjing-anjing inilah yang dianggap menjadi penyebab meluasnya wabah rabies sejak akhir abad ke-19, terutama di Jawa dan Sumatera. Publikasi tahun 2014 menjelaskan bahwa rabies terus menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Selama 20 tahun terakhir, beberapa pulau, termasuk Flores, Ambon, dan Bali, yang secara historis bebas rabies, telah terinfeksi. Namun, Hindia Belanda telah terinfeksi sejak tahun 1880. Penyebaran rabies adalah pelajaran penting bagi masyarakat Hindia Belanda kala itu sebagai penyakit menular yang cukup serius. Kasus rabies pertama yang resmi dikonfirmasi dan dilaporkan, terjadi pada tahun 1889 dari distrik Batavia, Jakarta, meskipun telah terjadi sejumlah dugaan dan kecurigaan sejak 1884. Gejala rabies awalnya telah terlihat pada kasus seorang serdadu Jawa yang digigit anjing pada 12 Februari 1891. Rabies dapat menjangkit apabila luka dalam tubuh manusia terkena air liur anjing yang terjangkit rabies. Gejalanya berupa demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental hingga menyebabkan kematian. Begitu juga saat terjadi demam, liur manusia yang terjangkit dapat menjadi salah satu penyebab menyebarnya wabah. Penanganan pertama terhadap pasien tersebut ialah dengan cara membakar lukanya. Setelah 2 minggu, kondisinya pun membaik, tetapi pada 4 April ia kembali sakit, dengan gejala sakit. Pada 27 April 1892, ia meninggal dunia setelah sehari sebelumnya, 26 April 1891, dokter menyatakan bahwa itu merupakan penyakit rabies. Wabah rabies kemudian menyebar dengan cepat di sebagian besar Nusantara selama 2 hingga 3 dekade. Persebarannya tetap meluas dan sulit terkendali, meskipun sejumlah kebijakan seperti karantina lokal diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam mengendalikan epidemi. Dalam hal ini, anjing-anjing sebagai sumber penyakit harus diberantas guna menghentikan penularannya. Setelah meredanya kasus wabah, salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah kolonial adalah dengan memberlakukan aturan terkait legalitas kepemilikan anjing, disertai dengan pemenuhan kebersihannya. Legalitas ini berupa peraturan terkait pajak anjing. Itu tadi sekilas pengetahuan tentang sejarah infeksi dan penyebaran rabies di Indonesia. Semoga bermanfaat, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan update info kesehatan lainnya. Salam sehat.